Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zazkia Raffena Saputri, kelas 9 USKS nomor absen 26. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas SKI saya, yaitu menjelaskan dinasti Mamluk. Yang pertama, proses berdirinya dinasti Mamluk. Daulah berarti pemerintahan, sedangkan Mamluk berarti budak. Daulah Mamluk artinya pemerintahan yang didirikan oleh bekas atau mantan budak. Budak-budak ini awalnya berasal dari bangsa Turki yang menjadi pasukan dinasti Abbasiyah. Seiring dengan melemahnya dinasti Abbasiyah dan Ayyubiyah, kaum Mamluk ini kemudian bisa mengambil alih kekuasaan kemiliteran. Dinasti Mamluk berdiri menggantikan dinasti Ayyubiyah yang menguasai Mesir dan Syria. Pada tahun 1249, Sultan Malik As-Saleh dari dinasti Ayyubiyah meninggal. Beliau kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Turansyah. Karena tidak puas dengan kebijakan Turansyah, pada tahun 1250, kaum Mamluk di bawah pimpinan Baybars dan Aibak menggulingkan Turansyah. Selanjutnya, kekuasaan diambil alih oleh Syajaratudur, istri dari Malik As-Saleh yang berasal dari kaum Mamluk. Syajaratudur menikah dengan Izzuddin Aibak, panglima Mamluk, dan menyerahkan kekuasaan kepadanya. Saat itulah berdiri dinasti Mamluk. Daulah Mamluk memberi warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintahannya bersifat oligarki militer, yaitu dikuasai oleh kelompok militer tidak turun-temurun. Pengganti sultan yang berkuasa ditentukan oleh siapa yang menjadi pemimpin militer pada saat itu, atau yang bisa merebut kekuasaan. Daulah Mamluk terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, Mamluk Bahri, yaitu dimulai sejak berdirinya oleh Sultan Izzuddin Aibak pada tahun 1250 Masehi sampai Sultan Salahuddin Haji pada tahun 1390 Masehi. Periode kedua yaitu Mamluk Burji, yaitu sejak berkuasanya Burkuk pada tahun 1389 Masehi sampai kerajaannya dikalahkan Bani Utsmani pada tahun 1517 Masehi. Selanjutnya, Sultan-Sultan Mamluk Bahri. Yang pertama, Is-ad-Din Aibak, 2 Nur ad-Din Ali, 3 Syaif ad-Din Qutus, 4 Rukn ad-Din Baybars, 5 Nasir ad-Din Barokah, 6 Badr ad-Din Salamis, 7 Syaif ad-Din Kolawun, 8 Salah ad-Din Kolil, 9 Nasr ad-Din Muhammad, 10 Zain ad-Din Kitbuga, 11 Husam ad-Din Lajin, 12 Nasir ad-Din Muhammad, 13 Rukn ad-Din Baybars II, 14 Nasir ad-Din Muhammad, 15 Syaif ad-Din Abu Bakar, 16 Ala ad-Din Kucuk, 17 Syihab ad-Din Ahmad, 18 Imad ad-Din Ismail, 19 Syaif ad-Din Sya'ban, 20 Syaif ad-Din Haji, 21 Badr ad-Din Hasan, 22 Salah ad-Din Salih, 23 Badr ad-Din Hasan, 24 Salah ad-Din Muhammad, 25 Zain ad-Din Sya'ban, 26 Ala ad-Din Ali, 27 Salah ad-Din Haji. Selanjutnya, Sultan-Sultan Mamluk Burji. 1 Syaif ad-Din Burkuk, 2 As-Salih Haji, 3 Syaif ad-Din Burkuk, 4 Nasir ad-Din Faraj, 5 Is ad-Din Abd Aziz, 6 Nasir ad-Din Faraj, 7 Al-Musta'in Billah, 8 Syaikh Al-Mahmudi, 9 Al-Muzaffar Ahmad, 10 Syaif ad-Din Tatar, 11 An-Nasir Muhammad, 12 Syaif ad-Din Barsbay, 13 Al-Aziz Jamal ad-Din Yusuf, 14 Syaif ad-Din Jakmak, 15 Fakhr ad-Din Uthman, 16 Syif ad-Din Inal, 17 Syihab ad-Din Ahmad, 18 Syaif ad-Din Kusqodam, 19 Syaif ad-Din Bilbay, 20 Timur Buga, 21 Syaif ad-Din Qaitbay, 22 An-Nasir Muhammad, 23 Abu Syaid Kunsuh, 24 Al-Asraf Janbalat, 25 Syaif ad-Din Tumanbay, 26 Konsuh Al-Ghawari, 27 Tumanbay II. Kemudian peradaban Islam masa Daulah Mamluk. 1. Ilmu keislaman. Tokoh dan karyanya Jalaluddin As-Suyuti di bidang
Ulumul Quran, yaitu Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani di bidang penulisan ilmu fikih dan hadis. 2. Ilmu-ilmu semesta. Tokoh-tokoh yang berpengaruh. A. Pada ilmu sejarah, tokohnya Ibnu Khalikan, Ibnu Takribirdi, Abu Al-Fida, dan Ibnu Khaldun. B. Pada ilmu astronomi, tokohnya Nasiruddin Al-Tusi dan Abu Al-Faras Al-Ghibni. C. Pada ilmu kedokteran, tokohnya Ibnu Nafis sebagai penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. D. Pada ilmu psikoterapi, dirintis oleh Ar-Razi dan dikembangkan oleh Al-Jumai di Mesir. 3. Ekonomi. Membuka hubungan dagang dengan mancanegara, bahkan negara Kristen Mediterania. Dengan jatuhnya Baghdad, Kairo menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Daulah Mamluk memperbaiki sarana dan jaringan transportasi serta komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Dalam sektor pertanian, mengambil kebijakan pasar bebas kepada petani. 4. Bangunan fisik. Perekonomian yang kuat mendorong pendirian bangunan yang indah dan megah. Yang terakhir, kelima, seni. Daulah Mamluk dikenal sebagai pelindung seni kaligrafi terutama Al-Quran. Kaligrafer ternama adalah Ibnu Al-Wahid yang meninggalkan salinan Al-Quran yang unik dalam tulisan sulus. Abdul Ar-Rahman Ibnu Al-Sayyid, yaitu seniman tersohor yang menyalin Al-Quran terbesar yang panjangnya lebih dari 2 meter, ditulis dengan pena bambu dalam waktu 60 hari. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.